Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sudah siap anak-anak ibu mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita rapikan dulu semua meja, pakaian kita. Coba diperhatikan. Sudah rapi kah? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak ibu silakan ke depan pimpin Indonesia Raya. Pada teman-teman diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk untuk teman-teman semua. Ica, Intan, Devi, Nasla, Surasiba, Asli, Rasha, Riki, Hadir Bu. Rosida, Sunil, Hadir Bu. Irja, Wandi. Hadir Bu. Hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentukan dulu kesepakatan. Kesepakatan kelas kita. Berapa kita buat? 5. Apa kesepakatan yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang pertama kesepakatan kita? Masuk kelas cepat. Yang kedua, Menjaga kebersihan kelas. ya, menjaga kebersihan kelas. Bu. Mendengarkan guru saat menerangkan Bu. Ya, mendengarkan guru saat Menjelaskan. menjelaskan. Yang keempat, ayo yang keempat, ayo anak ibu yang keempat, Pakaian harus rapi dan lengkap. pakaian harus rapi. Yang kelima, satu lagi. Apa yang kelima? Ayo. Jadi kan kita sudah mengatakan 5 kesepakatan. Satu lagi. Ayo, satu lagi. Berbicara dengan sopan dan Ya. tidak berkata-kata kotor. Berbicara Dengan sopan. berbicara dengan sopan. Inilah kesepakatan kita
pagi hari ini. Oke, apa yang pertama? Ya, menjelaskan pengertian dan ciri globalisasi. Yang kedua, identifikasi faktor pendorong globalisasi. Yang ketiga, analisis dampak globalisasi pada berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, menunjukkan sikap selektif dalam menghadapi globalisasi. Satu lagi, ya, menyajikan hasil analisis dalam bentuk presentasi. Ini nanti pembelajaran kita nanti akan menonton video. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Setelah diskusi nanti kita presentasikan di depan, ya di depan kelas. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang globalisasi. Siapa ada ibu yang tahu apa itu globalisasi? Coba dengan bahasamu sendiri. Ayo, anak ibu, siapa yang tahu dengan bahasanya sendiri apa itu globalisasi? Apakah ada ibu sudah pernah melihat kenyataannya di lapangan atau di tempat tinggal kalian atau di tempat sepanjang jalan yang namanya globalisasi? Ada kalian lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Halo, anak ibu? Ada? Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang globalisasi. Siapa anak ibu yang tahu apa itu pengertian globalisasi? Ayo. Anak ibu ya, silakan hari ini. Globalisasi adalah proses integrasi dan saling ketergantungan antara individu, masyarakat, dan negara. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada ini. Kepada ini bahwasanya dia sudah memahami proses pembelajaran kita tentang globalisasi. Nah, sekarang mengapa budaya luar cepat sekali datang ke Indonesia? Maksudnya kita Indonesia terpengaruh dengan yang namanya budaya luar. Apa penyebab? Yo, silakan anak itu. Mengapa budaya luar cepat sekali masuk ke Indonesia? Coba dengan masa di sini. Mengapa budaya luar itu cepat masuk ke Indonesia? Karena apa? Apa penyebabnya? Ayo, anak ibu, buat dengan bahasanya. Kenapa budaya luar itu cepat datang ke Indonesia? Apa masalahnya? Kenapa bisa? Ayo, Amira, Sunil, kenapa? Ayo, siapa bisa menjawab? Siapa bisa menjawab? Kenapa budaya luar itu cepat masuk ke Indonesia? Apa masalahnya? Kenapa bisa? Siapa bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena budaya luar cepat masuk ke Indonesia dikarenakan beberapa faktor utama, yaitu perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, betul. Berarti yang utamanya adalah canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti teknologi yang kita pakai itu, yang kita gunakan itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Apa cuma satu? Apa dampak positif daripada teknologi yang sudah canggih kita rasakan? Ayo, ya Mira. Mempermudah proses pembelajaran, Bu. Ya, mempermudah proses pembelajaran. Satu lagi ya itu. Di sebelah sini, ayo. Apa dampak? Oh, dampak negatif, dampak negatif. Apa dampak negatif globalisasi? Tadi kan positif, sekarang dampak negatif. Apa dampak negatif daripada teknologi yang sudah canggih? Ayo, dampak negatif. Pasti banyak lah yang namanya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ayo siapa? Ayo mana ibu? Dampak negatif. Siapa? Ada? Apa dampak negatifnya? Ada? Sudah? Apa dampak negatifnya? Nak? Teknologi yang sudah canggih itu ada dampak negatifnya. Apa?
adalah contohnya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di gambar, contoh produk perdagangan di era globalisasi yang pertama yaitu ada batik dari Indonesia, kemudian ada karpet dari Turki, selanjutnya ada boneka dari Tiongkok, ada mobil dari Jepang, ada jam tangan dari Swiss, dan ada susu dari Selandia Baru. Nah, teman-teman, produk perdagangan tadi yang telah disebutkan merupakan contoh produk yang diproduksi oleh masing-masing negara yang telah dikenal oleh negara-negara lain atau dunia. Oke teman-teman, berikut adalah beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, yaitu tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Dan yang kesepuluh, meningkatkan pembangunan. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa dampak positif dari globalisasi. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa dampak negatif dari globalisasi. Berikut penjelasannya. Dampak yang pertama yaitu masuknya nilai-nilai bangsa Barat yang banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualistis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral atau agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaannya. Dan yang kesebelas, yaitu mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita. Dan kita juga harus bisa memilah dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menyaksikan pengertian globalisasi, ciri-cirinya, dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dari video yang anak-anak ibu saksikan
Silakan dikerjakan. Dah. RKPD itu dikerjakan di dalam kertas lembar. Silakan anak ibu diskusikan kerjasama dengan teman sekelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Tugas kelompoknya ibu kasih waktu selama 15 menit. Silakan lakukan itu, kerjakan itu dengan cepat waktu. Setelah selesai nanti baru kita presentasi ke depan kelas. Oke. Bu, pertanyaan nomor 1 gimana Bu? Maksudnya? Oh, yang nomor 1, kalian mencari pengertian globalisasi dengan bahasamu sendiri. Dengan bahasa sendiri ya. Ya, anak ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang dimaksud dengan dijelaskan ciri-ciri globalisasinya dibuat penjelasannya, Bu. Iya, dijelaskan ciri-cirinya satu persatu ya. Oke, kalian ada belum paham mengenai tingkat kelompoknya? Nomor 4, buat dampak positif dan negatif masing-masing bidang. Misalnya ekonomi, apa dampak positif dan dampak negatifnya. Buat 2 ya, yang ini buat 2, yang 2. Oke. Kalian udah paham? Gimana? Yang nomor 5, kesimpulan tentang globalisasi. Iya, tulis ini dulu kesimpulannya lagi. Oke. Silakan kerja. Ya, cari, baca di bukunya. Silakan dikerjakan. Gimana, Amira? Udah siap? Bentar lagi. Oh, lagi kerja. Dibantu kawannya, kerja sama. Kerja sama, dibaca, dibantu. Sini, Sunil. Gimana, Sunil? Paham ya tugasnya? Ayo, waktunya 15 menit ya. Jadi nanti baru kita presentasi di depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dalam interaksi antara negara-negara di dunia yang semakin meningkat, sehingga batas-batas geografis dan budaya menjadi semakin kabur. Jelaskan ciri-ciri globalisasi. Interaksi global, pertukaran jasa, ide dan informasi antar negara yang meningkat. Budaya global, penyebaran budaya, ide dan nilai-nilai global yang mempengaruhi budaya lokal. Tuliskan faktor pendorong globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemungkinan interaksi global yang lebih cepat dan mudah. Nomor 4, analisa dampak positif dan negatif globalisasi di bidang-bidang berikut. 1. Ekonomi. Dampak positif, peningkatan perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi. Dampak negatif, kesenjangan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. 2. Sosial budaya. Dampak positif, kekuatan budaya dan kreativitas dan inovasi. Dampak negatif, kehilangan identitas budaya dan komodifikasi budaya. Teknologi. Dampak positif, peningkatan akses informasi dan inovasi teknologi. Dampak negatif, pengaruh negatif pada kesehatan dan isu keamanan. Pendidikan, pertukaran pengetahuan dan inovasi pendidikan. Dampak negatif, ketergantungan pada pendidikan asing dan isu kualitas pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan?
Belum. Ayo silakan yang mau bertanya. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Saya dari kelompok ini mau bertanya. Saya dengan kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan globalisasi dengan bahasamu sendiri? Ya, silakan. Apa pengertian globalisasi dengan bahasamu sendiri? Seperti jawaban kami nomor 1 tadi, itu adalah pengertian dari bahasa kami sendiri, yaitu proses integrasi dalam interaksi antara negara-negara di dunia yang semakin meningkat, sehingga batas-batas geografis dan budaya menjadi semakin kaku. Ya, betul. Ya, silakan. Saya kami dari kelompok ini. Kami dari kelompok 1 Berikan tanggapan. bertanggapan mereka mempresentasi sudah jelas strategi juga mudah dipahami. Ya. Berarti mereka merasa presentasi sudah bagus atau tidak? Bagus. Ayo berikan aplaus untuk mereka. Sekian dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah peningkatan interkoneksi dan ketergantungan antara individu, energi, dan budaya di seluruh dunia, dan ditandai dengan pertukaran informasi, pemikiran, gaya hidup, teknologi, dan komunitas dapat secara cepat dan intensif, sehingga batas-batas geografis menjadi kurang berguna dan dunia terasa semakin meningkat. 2. Jelaskan ciri-ciri globalisasi. Bilangnya bagi negara, perubahannya kontekstual dan waktu, meningkatkan interaksi dan ketergantungan ekonomi serta pertukaran budaya dan masalah kesehatan yang meningkat. Jelaskan faktor pendorong globalisasi. Kemajuan pusat teknologi informasi dan komunikasi atau internet, telepon seluler, terbukanya perdagangan internasional, dan liberalisasi ekonomi, perkembangan perusahaan multinasional yang melintas batas negara, kebijakan pemerintah yang mendukung pasar bebas, penyebaran budaya populer, kemudian migrasi serta pilihan dan itu organisasi perihak asasi manusia atau HAM. Ekonomi contohnya perubahan ekonomi dan lapangan kerja. Globalisasi memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan membuka lebih banyak lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Positifnya kerja. Kita tadi sudah selesai presentasi mengenai globalisasi. Di sini ibu akan membuat yang namanya permainan match ya, setiap kelompok. Nah ini kita lihat, ini satu. Ini adalah sebuah permainan dengan menggunakan saat kertas jeruk, kemudian kita menggunakan yang namanya lem kerekan. Jadi silakan. Ini satu lagi nak. Tugas anak-anak ibu di sini adalah mencari yang mana di situ sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kertas. Kemudian kalian lem di kertas. Ini kertas apa namanya nih? Ya, kalian lem di sini di kertas jeruk. Sudah silakan dibaca petunjuknya, kemudian silakan dikerjakan. Nah, silakan anak ibu kita refleksinya pada hari ini tentang pelajaran yang kita pelajari. Oke, silakan dari kelompok ini berikan refleksinya. Pada pagi hari ini adalah
globalisasi dan dampak positif dan negatif pada globalisasi pada dunia. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Refleksi yang lalu, silakan. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, berikan kesimpulan kita tentang globalisasi. Ayo silakan baca kesimpulan buatkan suaranya. Kita dapat memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ya, silakan. Ada lagi, berikan kesimpulan. Halo, silakan. Berikan kesimpulannya. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan kesimpulan kami pada hari ini. Globalisasi memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi manusia. Maka dari itu kita harus mengambil dampak positifnya dan membuang dampak negatifnya. Nah, kita tadi sudah mendengar kesimpulan daripada tentang globalisasi. Globalisasi itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita terapkan, tapi kita harus melihat sisi positif dan juga sisi negatif. Kita itu harus bertanggung jawab, harus ada rasa sifat nasionalisme terhadap negara kita. Jangan kita lupakan yang namanya budaya kita sendiri. Walaupun ada budaya dari negara lain, kita harus lestarikan yang namanya budaya kita sendiri. Oke, sampai di sinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai westernisasi yang berikutnya ya. Oke, kita berdoa dulu. Ketua silakan berdoa. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah selesai kita silakan dulu. Ya, sudah selesai kita pembelajaran hari ini. Kurang dan jangannya pembelajaran kita. Ibu di sini saya mohon. Ibu ini